Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah 5A semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, sudah mandi, sudah sarapan, dan juga sudah sholat duha. Nah, sebelumnya mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga eh, nanti bisa memahami apa yang Budian sampaikan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Nah, misalnya kita membaca suatu teks, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memperoleh informasi tersebut. Yang pertama, yaitu yang kita lakukan adalah membaca judul teks terlebih dahulu. Lalu langkah yang kedua yaitu membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Lalu yang terakhir yaitu dengan membaca cermat kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Terdapat beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab agar kita lebih memahami isi teks. Yang pertama, kata tanya apa? Apa? Nah, kata tanya apa ini bisa untuk memberikan jawaban nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Lalu kata tanya di mana? Nah, kalau di mana ini menunjukkan suatu tempat atau latar. Lalu kata tanya kapan? Kapan ini menunjukkan jawaban waktu kejadian suatu peristiwa. Lalu kata tanya siapa? Kata tanya siapa ini menunjukkan jawaban tentang tokoh utama dan tokoh pendukung. Lalu mengapa? Nah, kata tanya mengapa ini bisa mengarahkan kepada jawaban alasan suatu masalah dalam teks. Lalu bagaimana? Nah, bagaimana ini mengarahkan kepada jawaban cara membuat atau proses atau urutan atau pendapat ataupun sikap. Lalu kata tanya berapa? Nah, kata tanya berapa ini menunjukkan suatu jumlah atau banyaknya suatu benda. Selanjutnya menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau mind map. Peta pikiran ini dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Seperti pada sebelah kiri ada teks berjudul Dayu dan Ikan Hias. Ada gambarnya. Nah, teksnya, Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Lalu, peta pikirannya ada di sebelah kanan. Di bagian tengah merupakan judul Dayu dan Ikan Hias. Lalu, ada beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan, seperti apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Jawabannya adalah ikan mas koki. Lalu, di mana ikan hias itu dipiara? Jawabannya adalah akuarium. Lalu, kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Jawabannya adalah Dayu memperhatikan saat mulut-mulut ikan itu terbuka dan menutup. Lalu, kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya adalah setiap pagi. Lalu yang terakhir, siapa yang memelihara ikan hias? Yaitu jawabannya adalah Dayu. Selanjutnya, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut.
Kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika kita belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Beberapa contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Contohnya yaitu berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Contoh kewajibannya yaitu berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jujur dan adil. Lalu tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat yaitu menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Berikut akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nah, tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. Jika kita tidak memiliki perilaku yang tanggung jawab, ada beberapa akibat yang bisa kita dapatkan. Misalnya, sikap kita membuang sampah sembarangan berarti bisa mengakibatkan membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Contoh lainnya adalah sikap tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan akan menimbulkan bau yang tidak sedap serta mencemari lingkungan. Dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih serta lingkungan yang sehat. Berikut tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kerja bakti, membersihkan lingkungan. Contoh hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan masyarakat adalah yang pertama, lingkungan bersih dan nyaman, lalu yang kedua, terhindar dari penyakit, yang ketiga, timbul kepedulian, dan yang terakhir, kehidupan masyarakat yang harmonis. Di sebelah kanan ada gambar sampah yang menumpuk dan tidak terurus. Nah, sampah yang menumpuk ini harus dibersihkan dengan rasa penuh tanggung jawab. Beberapa contoh tanggung jawab yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, tanggung jawab di rumah. Contohnya, membantu pekerjaan orang tua di rumah, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Lalu, contoh tanggung jawab di sekolah. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Lalu yang terakhir, melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Lalu tanggung jawab di lingkungan masyarakat, contohnya yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar. Dan misalnya menjaga keamanan dari para pencuri, seperti itu. Lalu yang terakhir, melaksanakan berikut nilai-nilai penting dalam musyawarah. Dalam musyawarah, kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh itu, musyawarah harus diadasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Berikut nilai-nilai penting dalam musyawarah. Yang pertama, kebersamaan. Lalu yang kedua, kebebasan berpendapat. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat, persamaan hak dan berjiwa besar. Lalu yang selanjutnya, lapang dada menerima hasil musyawarah. Lalu yang terakhir, tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Berikut jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan serta kelompok.
Untuk usaha perorangan, di sini pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri karena hanya dikelola oleh satu orang saja. Contoh misalnya toko, bengkel, serta warung. Lalu firma. Nah, firma ini didirikan oleh paling sedikit oleh 2 orang. Nah, kalau dikelola oleh minimal 2 orang atau lebih, resiko kerugian ditanggung secara bersama. Lalu ada yang namanya CV atau persekutuan komanditer. Nah, kalau CV ini memiliki anggota aktif berperan menjalankan roda usaha serta juga memiliki anggota pasif yang bertugas bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya, CV Rian Motor dan CV Kayu Jatiluhur. Selanjutnya ada yang namanya PT atau perseroan terbatas. Kalau PT ini modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Lalu, pemilik saham ini memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Laba itu artinya adalah keuntungan. Contoh PT Pembangunan Jaya. Selanjutnya ada yang namanya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia, sedangkan modal usahanya ini ditanggung oleh negara. Contoh, Perum Peruri dan PT KAI. PT KAI ini yang mengelola kereta api dan dia berbentuk BUMN. Lalu yang terakhir ada yang namanya koperasi. Koperasi ini merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok serta simpanan wajib. Contoh, koperasi unit desa atau KUD. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Contohnya, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, misalnya mau makan ikan, kita tidak bisa menangkap ikan secara langsung. Nah, kita membutuhkan para nelayan yang mengumpulkan ikan, lalu kita membeli ikan dari nelayan tersebut. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang menghasilkan barang namanya proses produksi. Lalu mengantar atau mendistribusikan itu proses distribusi, mengantar barang-barang dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Lalu konsumsi merupakan proses memakai atau menggunakan suatu barang. Nah, menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Cara menghargai usaha orang lain yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain, tidak mengganggu usaha orang lain, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai oleh orang lain. Lalu yang keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Lalu yang terakhir, ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Cukup sekian pelajaran yang Budi sampaikan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.